warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Azhara Tarimana dengan NIM S1S1 21050. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi algoritma dan pemrograman nested loop. Materi yang akan saya bahas yaitu definisi pada nested loop, flowchart, dan contoh program C++ yang ada pada nested loop atau looping bersarang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nested loop adalah perulangan atau looping yang merupakan sebuah pernyataan yang akan terus diulang selama kondisinya bernilai benar. Looping bersarang merupakan struktur perulangan looping dengan struktur yang lebih kompleks. Di dalam sebuah blok perulangan atau looping, terdapat while, for, dan do while yang terdapat pada blok looping yang lain. Di dalam sebuah blok perulangan atau looping, while, for, dan do while dapat terdapat pernyataan if. Langsung saja kita ke contoh pada program nested loop, yaitu buatlah algoritma atau flowchart dan program untuk menampilkan deret bilangan mulai dari 1 sampai n sehingga ditampilkan misalnya nilai n sama dengan 10. Adapun outputnya yaitu 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, 4 sama dengan genap, 5 sama dengan ganjil, 6 sama dengan genap, 7 sama dengan ganjil, 8 sama dengan genap, 9 sama dengan ganjil, 10 sama dengan genap. Kemudian kita akan masuk ke flowchartnya dulu. Yang pertama, variabel yang digunakan yaitu adalah i, n adalah integer. Langsung saja kita masukkan nilai n, lalu kemudian kita inisialisasi yaitu i sama dengan 1. Kemudian masukkan kondisi jika i lebih kecil atau sama dengan 0. Jika true, maka akan menampilkan kondisi kedua. Jika i modulus 2 sama dengan 0, di mana di sini akan terdapat blok looping yang terdapat pernyataan if. Jika true, maka akan menampilkan nilai genap, namun jika false akan menampilkan nilai ganjil. Kemudian masuk ke langkahnya. Jika i sama dengan i, maka akan bertambah 1 sampai kondisinya bernilai salah, maka akan terhenti. Namun jika kondisi masih bernilai benar, maka akan terus berulang hingga kondisinya bernilai salah. Langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Di sini kita akan tulis in i sama dengan 1, kemudian n. Kemudian kita akan menginputkan nilai n, yaitu cout masukkan nilai n sama dengan in n. Kemudian while i lebih kecil atau sama dengan n, kemudian di sini i sama dengan i tambah 1. Selanjutnya di dalam blok file ini akan terdapat pengecekan kondisi dengan menggunakan if else. Jadi kita akan menuliskan di sini if nilai i dimoduluskan dengan 2 apakah sama dengan 0. Jika misalnya nilainya itu true, maka akan menampilkan i sama dengan genap. Namun jika salah, maka akan menampilkan
I sama dengan ganjil. Nah, ini adalah codingannya. Langsung saja kita coba untuk menjalankannya. Masukkan nilai n. Di sini saya akan memasukkan 10, maka akan tampil 1 ganjil 2 genap. Namun di sini saya akan menuliskannya ke bawah. Saya akan menambahkan en. Maka akan ditampilkan 1 sama dengan ganjil, 2 sama dengan genap, 3 sama dengan ganjil, sampai 10 sama dengan genap. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk menampilkan bilangan dari 1 sampai 10, apakah yang memberikan keterangan apakah ini nilainya ganjil atau genap. Kemudian kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu buat algoritma flowchart dan pemrograman untuk memasukkan satu nilai. Jika yang dimasukkan 5 akan menampilkan output 5, 4, 3, 2, 1 sebanyak 5 baris. Adapun flowchart penyelesaiannya yaitu masukkan nilai n, kemudian inisialisasi i sama dengan 1. Lalu mengecek kondisi. Jika i lebih kecil atau sama dengan n, jika benar, maka akan masukkan inisialisasi j sama dengan n. Kemudian cek kondisi lagi. Jika j lebih besar sama dengan 1, jika true maka akan menampilkan j. Lalu kemudian j akan kurang 1. Kemudian masuk ke langkah j kurang 1. Akan terus berulang selama kondisinya bernilai benar. Namun jika kondisinya bernilai salah, maka akan pindah baris dan i akan bertambah 1. I akan bertambah 1 selama kondisinya bernilai benar. Namun jika kondisinya bernilai salah, maka akan selesai. Adapun variabel yang digunakan yaitu i, j, dan n adalah integer. Langsung saja kita masukkan. Di sini kita akan masukkan dulu variabelnya in i, j, n. Kemudian kita akan menampilkan yaitu masukkan nilai n. Di sini saya akan memasukkan loop yang pertama. Saya akan menggunakan while i lebih kecil atau sama dengan n. Ini adalah kondisi dari looping yang pertama. Kemudian di sini saya harus menambahkan inisialisasi i sama dengan 1. Pun langkahnya di sini yaitu i sama dengan i tambah 1. Di dalam blok while ini terdapat blok looping lagi. Di sini saya akan menggunakan for. Kemudian for j sama dengan n lebih besar atau sama dengan j lebih besar atau sama dengan 1. Kemudian j minus. Jadi setiap looping itu akan nilai j-nya akan berkurang 1. Kemudian di sini saya akan menampilkan
G. Selanjutnya kita akan keluar dari blok looping, maka saya akan keluar dari barisnya. Kemudian di sini akan menampilkan cout. Kemudian di sini saya akan coba untuk menjalankannya. Sini saya masukkan nilai n, saya akan menampilkan 5, maka akan tampil 5, 4, 3, 2, 1, di mana ada 5 kolom dan 5 baris. Kemudian saya akan mencoba dengan menggunakan angka yang lain. Nah, ini adalah salah satu contohnya, 4, 3, 2, 1 dengan jadi 4 kolom dan 4 baris. Ini adalah contoh yang kedua. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga yaitu buat program untuk menampilkan bilangan prima dari 1 sampai 100. Kemudian buat program untuk memasukkan satu nilai. Jika yang dimasukkan 5 akan menampilkan output seperti contoh di bawah ini. Namun saya akan coba dulu membuat program dari bilangan prima 1 sampai 100. Langsung saja kita masukkan variabelnya, yaitu int nilai. Di sini saya akan mulai untuk melakukan looping, yaitu menggunakan for in i sama dengan 1. Kemudian di sini kita akan menentukan bilangan prima. Jadi di sini i lebih kecil sama dengan 100. Kemudian i plus. Selanjutnya di dalam blok looping, di sini saya akan menuliskan nilai sama dengan 0. Kemudian for misalnya int j sama dengan 1. J lebih kecil atau sama dengan i, kemudian j plus. Di sini kita akan melakukan pengecekan, yaitu apakah ini i akan dibagi dengan j itu sama dengan 0. Kalau iya, maka nilainya akan bertambah 1. Kemudian sini if jika nilai, kalau nilainya sama dengan, kalau nilainya lebih kecil atau sama dengan 2, maka nilai tersebut adalah bilangan prima. Nah, kemudian di sini saya akan coba untuk menjalankannya, maka akan tampil bilangan prima dari 1 sampai 100, yaitu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi algoritma dan pemrograman pada array. Array adalah sekumpulan data yang mempunyai tipe data yang sama, di mana array punya nama, tipe data, dan jumlah elemen. Adapun penulisannya yaitu tipe data, nama array, jumlah elemen. Indeks array selalu dimulai dari 0. Ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah
tipe data, nama array, dan 3 ini adalah jumlah elemen, dimana di sini kita sudah membuat 3 tempat untuk memasukkan elemennya, yaitu pada memori. Berbeda dengan variabel yang hanya bisa menampilkan satu memori saja. Langsung saja di sini kita akan mencoba contoh yang pertama. Misalnya array A itu mempunyai 5 elemen, di mana nilainya sudah kita tentukan, yaitu 7, 2, 1, 9, dan 5. Maka kita akan tentukan nilai terbesar 5 dari 5 nilai dalam array A. Langsung saja kita coba masuk di flowchartnya, yaitu kita akan memasukkan array A elemen 5 yang nilainya itu 7, 2, 1, 9, 5. Selanjutnya di sini kita akan tentukan nilai terbesarnya. Misalnya di sini kita akan tentukan nilai yang paling besar itu adalah nilai array A yang ke 0. Misalnya nilai terbesar ini adalah 7. Maka nilai maksnya itu nanti akan bernilai 7. Jadi kita akan definisikan variabel i sama dengan 0. Kemudian kita akan mulai looping, yaitu jika i lebih kecil dari 5, jika true maka ini akan dicek apakah a yang ke i itu lebih besar dari max. Kemudian di sini kita akan memulai looping. Jika true maka nilai maksimalnya adalah array yang ke i. Kemudian langkahnya yaitu i akan bertambah 1. Kemudian akan berulang jika kondisinya bernilai true. Kemudian di sini jika a array yang ke i lebih besar dari max, jika salah maka langsung bertambah 1. Kemudian akan berulang hingga kondisinya bernilai salah, maka akan mengeluarkan output nilai terbesar. Langsung saja kita buat programnya. Jadi di sini array-nya itu adalah A, tipe datanya itu integer dengan 5, terus bilangannya tadi itu adalah 7, 2, 1, 9, 5. Kemudian di sini kita akan masukkan integer max sama dengan a yang ke 0. Jadi nilai max ini yang awalnya 7, kemudian nilai i nya itu sama dengan 0. Selanjutnya di sini kita akan mulai looping. Sini saya akan menggunakan while i lebih kecil 5, kemudian di sini akan dicek apakah yang ke i itu lebih besar dari max. Maka di sini if a yang ke i lebih besar dari max, jika iya maka di sini maxnya sama dengan a yang ke i. Maka untuk langkahnya di sini adalah i sama dengan i tambah 1. Maka di sini akan terus bertambah sampai mendapatkan nilai max. Kemudian maka di sini kita akan tampilkan cout nilai terbesar sama dengan max.
Di sini saya akan coba jalankan. Maka akan tampil nilai terbesarnya itu adalah 9. Kalaupun di sini saya akan coba ganti, misalnya di sini adalah 12. Maka nilai terbesar yang keluar adalah 12. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh yang kedua, yaitu misalnya array A yang ke-10, nilai A yang ke-0 sampai A yang ke-9 diinputkan. Kemudian akan dicari nilai tertentu, misalnya X. Outputnya apakah nilai X ada atau tidak ada dalam array A. Saya akan menjelaskan flowchartnya, yaitu kita mulai. Kemudian di sini saya akan mendefinisikan I sama dengan 0, kemudian jumlah A itu ada 10. Selanjutnya kita akan melakukan looping, yaitu dengan untuk menginput nilai array-nya, yaitu A yang ke-0 sampai A yang ke-9. Jika true, jadi di sini kita akan mengecek I lebih kecil dari 10. Jika benar, maka akan menampilkan array yang ke I, maka nilai I akan bertambah 1. Kemudian jika salah, maka di sini kita akan menampilkan nilai X atau nilai yang akan kita cari. Apakah nilainya ini ada di dalam nilai array yang pertama. Maka di sini saya akan mendefinisikan jika ketemu sama dengan false dan I-nya sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan mencoba looping lagi. I lebih kecil sama dengan 10. Kemudian kalau true, maka X sama dengan A yang ke I. Maka di sini akan dibandingkan apakah nilai yang dicari tadi itu sama dengan nilai X dari I yang ke 0. Maka kalau ketemu, maka dia akan bernilai true. Kemudian nilai I akan ditambahkan. Namun jika false, ini langsung ditambahkan saja nilai I-nya. Nah, di sini jika I lebih kecil atau sama dengan 10, namun jika salah false, maka di sini akan ketemu. Jika nilainya ketemu, maka jika nilainya true maka ada, namun jika false maka tidak ada, dan selesai. Langsung saja kita masuk ke pemrogramannya. Di sini kita akan masukkan A yang ke-10, kemudian I sama dengan 0. Lalu kita akan melakukan looping dengan menggunakan for, yaitu I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil atau sama dengan 10, kemudian I plus, kemudian cout itu I sama dengan A yang ke I. Maka di sini saya akan coba untuk menjalankan. Maka di sini kita akan menginputkan nilai array A yang ke 0 sampai nilai A yang ke 9. Maka di sini saya akan coba untuk menginputkan nilai X, apakah nilai X ada di dalam sini atau tidak. Maka di sini kita akan menginputkan nilai X. Jika kemudian ketemu false sama dengan 0, yaitu in X
kemudian I sama dengan 0. Kemudian di sini kita akan menampilkan variabel ketemu, yaitu menggunakan variabel boolean ketemu, dimana ini hanya bisa digunakan untuk nilai yang bernilai benar atau salah. Kemudian kita akan melakukan looping. Saya akan menggunakan while. I sama dengan 10. Maka di sini akan dicek jika if A yang ke I itu ketemu, maka sama dengan true. Namun jika tidak, maka nilai ketemu itu tidak akan dirubah. Kemudian kita akan menuliskan I++. Selanjutnya setelah keluar dari sini, kita akan mengecek apakah if ketemu. Kalau true, maka dia akan menampilkan nilai X itu ada. Kalau salah, maka nilai true-nya itu tidak ada. Nah, di sini saya akan coba untuk jalankan. Jadi sini kita input nilainya, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Nah, di sini saya akan mencari nilai misalnya 11. Karena nilai 11 tidak ada, maka di sini tampil nilai 11 tidak ada. Kemudian saya akan mencoba dengan nilai yang lain, misalnya 1, 2, 3, 0. Saya akan mencari nilai 66. Maka di sini akan tampil nilai 66 ada. Jadi ini adalah contoh dari penyelesaian contoh yang kedua. Kemudian kita masuk ke contoh yang ketiga, yaitu deret Fibonacci. Yaitu di sini kita akan dapat diselesaikan menggunakan array. Misal akan ditampilkan 10 angka pertama dari deret Fibonacci. Di sini kita akan menyelesaikan juga menggunakan array. Contoh deret Fibonacci itu misalnya, yaitu nilai yang pertama itu adalah 0, kemudian 1, kemudian nilai yang ketiga ini adalah penjumlahan dari dua nilai sebelumnya. Kemudian 2 ini hasil dari penjumlahan dua nilai sebelumnya, 1 dan 1, dan seterusnya sampai 44. Langsung saja kita masuk ke flowchartnya, yaitu kita mulai. Kemudian di sini
I-nya sama dengan 2 karena di sini kita akan mengecek pada indeks array yang kedua. Kemudian array A yang ke-10, jadi array A ini 10, kemudian untuk nilai array A yang ke-0 maka sama dengan 0, kemudian array A yang ke-1 sama dengan 1. Lalu di sini kita akan melakukan looping. I lebih kecil dari 10. Kalau true, maka A yang ke I itu sama dengan A yang ke I min 1 tambah A yang ke I min 2. Kemudian I akan bertambah 1. Maka akan dilakukan berulang hingga kondisinya bernilai salah. Kemudian turun I sama dengan 0. Maka di sini akan melakukan looping lagi, yaitu jika I lebih kecil 10, jika true maka akan menampilkan output array A yang ke I, kemudian tambah 1. Namun jika salah maka akan selesai. Langsung saja kita masuk ke programnya. Jadi di sini A yang ke-10, kemudian I-nya sama dengan 2, kemudian nilai array A yang ke-0 itu sama dengan 0, kemudian A yang ke-1 sama dengan 1. Kemudian di sini kita akan melakukan looping, yaitu dengan menggunakan for I sama dengan kalau kita pakai for, di sini kita hapus ininya saja, kemudian langsung saya di sini I sama dengan 2, kemudian I lebih kecil 10, kemudian I plus plus. Dan di sini kita masukkan bahwa A yang ke I sama dengan A yang ke I min 1 tambah A yang ke I min 2. Jadi ini akan terus dilakukan sampai array A yang ke-9. Kemudian kita lakukan lagi perulangan for I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil 10, kemudian I plus plus. Kemudian di sini si outnya yaitu A yang ke I. Dan kita coba pakai spasi. Kemudian kita akan coba untuk jalankan. Oh, di sini harusnya kita tambahkan I untuk dideklarasikan. Maka akan ditampilkan deret Fibonacci, yaitu 10 deret pertama, yaitu mulai dari 0 tambah 1, 1 tambah 1, 1 tambah 2, 2 tambah 3, 5 tambah 8, kemudian 8 tambah 13, kemudian 13 tambah 21 sampai 34. Kemudian kalau kita mau menampilkan 20 deret Fibonacci pertama, maka kita ubah ininya saja, kemudian kita akan coba jalankan. Maka akan menampilkan 20 deret Fibonacci yang pertama. Maka akan menampilkan paling, yaitu 4181, yaitu hasil dari 1597 tambah 2584. Jadi itu tadi 3 contoh dari array dan flowchartnya menggunakan C++.
Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan dari materi algoritma dan pemrograman nested loop dan array. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.